Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa sering di dalam perjalanan hidup kita ketika kita menemukan segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita mulai menggerutu, kita mulai protes, kita mulai datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi demikian? Seolah-olah kita tahu apa yang lebih baik, seolah-olah kita harus mengatur Tuhan menjalankan atau memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Bukankah setiap kali kita khawatir, setiap kali kita protes, setiap kali kita menyatakan keluhan kita kepada Tuhan, kita mendapati diri kita sesungguhnya tidak mempercayai Tuhan. Sesungguhnya kita terlalu khawatir dan tidak memiliki iman yang teguh akan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita itu yang terbaik, akan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pergumulan kita. Itu adalah tujuannya untuk membentuk kita semakin hari semakin indah, semakin hari semakin serupa dengan Dia, semakin hari semakin menyatakan kebaikan bagi setiap kita anak-anaknya. Hal itu juga lah yang terjadi ketika para murid datang berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di malam perjamuan terakhir. Ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Mesias, Allah yang diutus untuk turun ke dalam dunia menjadi manusia, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, membawa keselamatan lewat pengorbanannya, lewat kematiannya. Hal ini ditolak, pandangan ini ditentang, bukan hanya oleh banyak orang Yahudi, tetapi bahkan juga oleh para muridnya. Ketika Yesus terus-menerus memberitakan kematiannya, Yesus berkata bahwa anak manusia harus menderita, harus mati, dibunuh supaya seluruh dunia itu bisa diselamatkan. Selalu ketika pernyataan ini muncul kebingungan, muncul pertanyaan, muncul protes dari para murid. Bahkan Petrus sendiri menarik Yesus dan mengatakan apa? Sekali-kali ini tidak akan terjadi kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan sampai hal ini terjadi dan dijauhkan daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menentang apa yang menjadi keputusan Tuhan, ketika kita menentang apa yang menjadi firman Tuhan, mungkin kita sedang tidak mempercayai bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan rencanakan, itu adalah ujungnya untuk memberikan kita berkat dan kebaikan. Maka di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat pertama, ketika menjelang kematiannya, Yesus menghibur hati para muridnya dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, janganlah takut hatimu, percayalah kepada Tuhan dan percaya jugalah kepadaku. Demikian kata Yesus. Mempercayai Tuhan, mempercayai rencananya, mempercayai bahwa setiap hal yang Ia persiapkan ujungnya adalah kebaikan, ujungnya adalah berkat, ujungnya adalah keselamatan. Cara apapun itu, sekalipun cara bahwa Dia harus mati di atas kayu salib. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, itulah manusia. Kita seringkali lemah imannya dan seringkali merasa lebih tahu dari Tuhan, seringkali merasa lebih pintar dari Tuhan, sehingga kita menggunakan akal budi kita yang terbatas, pemikiran kita yang sempit untuk mengatur dan merancangkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dengan satu keyakinan, dengan satu pemahaman, harusnya seperti ini baru kondisi dapat lebih baik, harusnya seperti ini baru hidupku dapat lebih baik. Kita melihat tidak ada kebaikan yang lahir dari kematian, tidak ada berkat yang kita dapatkan dari penderitaan, tidak ada kasih yang kita terima dari setiap kejatuhan, tidak ada kemurahan dan juga sukacita yang kita dapatkan ketika kita harus menghadapi setiap tekanan di dalam pergumulan-pergumulan kita. Tetapi bukankah kita sudah melihat bukti yang jelas bahwa lewat kematian, lewat penderitaan, lewat kayu salib yang hina itu, Tuhan mendatangkan damai sejahtera, berkat, keselamatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena itu ketika hari ini engkau menghadapi penderitaan, pergumulan, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk tidak gelisah dan takut hati kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita harus hadapi di dalam kebenaran sebagai resiko, konsekuensi dari iman kita,
penderitaan sekalipun, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sudah merancangkan ujungnya adalah kebaikan, berkat, dan keselamatan, damai sejahtera yang Ia siapkan bagi setiap kita. Percayalah kepada Tuhan dan jalanilah apa yang Ia kehendaki untuk kita jalani dengan iman yang teguh, dengan harapan, dan dengan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.